Ditunggu dulu ya teman-teman, masih, baru 28 yang gabung. Baik, Pak. Baik.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua, kemudian juga para dosen juga yang juga sudah hadir di dalam Zoom meeting ini dalam agendanya yaitu sosialisasi PKM 2021, pendanaan 2021. Oke, di dalam pendanaan ini kami di Prodi Sastra Inggris, kita menggunakan 2 skema, teman-teman ya, yaitu skema PKMP, penelitian, dan kedua PKM GT, yaitu gagasan tertulis. Oke, ini adalah skema PKM PSH dan PKM GT. Jadi untuk PKM PSH sendiri ini adalah nanti PKM yang berfokus pada penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, kemudian penilaian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Kalau dilihat dari definisi ini, maka sastra itu kita di Prodi Sastra bisa menembak PKM PSH yaitu mengenai perilaku sosial, kemudian budaya, dan juga dikaitkan dengan kearifan lokal maupun kontemporer. Jadi teman-teman yang nanti tertarik dengan penelitian PKM PSH, membuat penelitian yaitu berkaitan dengan perilaku sosial, budaya, dan dikaitkan dengan kearifan lokal maupun kontemporer. Kalau kita fokusnya adalah karena kita di sastra Inggris, maka kita nanti lebih pada berfokus pada perilaku kontemporer. Kontemporer sendiri itu artinya yang masa kini, artinya yang era saat ini. Karena kearifan lokal itu bisa juga kita terapkan, itu lebih pada ke perilakunya. Kemudian yang kedua, skema yang kedua yang difokuskan oleh Prodi Sastra Inggris Unimus adalah PKM GT. Apa itu PKM GT? Yaitu tujuan dari PKM GT atau PKM gagasan tertulis ini adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Nah, di sini teman-teman nanti diminta untuk membuat ide atau berimajinasi yang merespon tantangan zaman. Misalkan di sekarang ini ada tantangan apa aja, ada permasalahan apa aja. Oke. Kemudian dengan imajinasi kalian, dengan daya nalar kalian, kalian membuat konsep perubahan atau mengembangkan ide dari apa yang sudah ada. Maka dari itu PKM GT ini atau gagasan tertulis ini sifatnya adalah futuristik, jangka panjang, tetapi berorientasi untuk direalisasikan. Jadi bedanya di mana Pak? PKM PSH dan juga PKM GT. Kalau PKM GT, kalau kalian lolos GT, berarti kalian langsung ke PIMNAS. Tidak seperti PSH, penelitian sosial humaniora. Ketika kalian lolos pendanaan, maka di PSH ini kalian harus membuat laporan kemajuan, kemudian logbook dan sebagainya itu. Kalau PKM GT, dia langsung jika kalian lolos, berarti langsung ke PIMNAS tanpa harus membuat laporan kemajuan. Itu perbedaannya sangat signifikan. Kemudian, nah nanti di dalam prosesnya, ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen pendamping. Tahapan pertama tentu adalah sosialisasi seperti ini. Ya. Kemudian yang tahapan kedua, mahasiswa itu membuat tim pengusul dan juga dosen pendamping. Ketiga, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pendamping. Nah, yang kedua ini adalah jadwalnya besok, agendanya, yaitu membuat tim pengusul. Jadi, setelah ada sosialisasi ini, nanti teman-teman membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang, gitu kan. Itu membuat kelompok dan menentukan topik
PKM GT-nya atau gagasan tertulis atau PKM penelitiannya. Nanti ketika kalian sudah menyetor atau melaporkan nama-nama kelompoknya, nanti dari prodi akan menyeleksi dan memberikan dosen pendamping. Jadi nanti misalkan kelompok A dengan topik A, nanti dosen pendampingnya siapa? Itu nanti ada di prodi. Setelah tim pengusul dan dosen pendamping sudah dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah mahasiswa itu berkonsultasi dengan dosen pendamping. Ini kalau yang di timeline itu di prodi sastra Inggris sendiri ada 6 kali bimbingan dengan spek dengan tujuan yang bermacam-macam. Itu untuk mengukur progresnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dan dosen pendamping mendapatkan akun untuk akses ke Simbel Mawa. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat tim pengusulan juga sudah mendapat dosen pendamping, nanti prodi akan melalui universitas akan laporan ke universitas untuk membuatkan akun kalian gitu. Untuk apa? Untuk mengakses. Jadi semua proposal itu nanti sifatnya ada digital. Jadi upload kemana? Ke Simbel Mawa. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan proposal. Nah, seringkali mahasiswa ini agak bingung, yaitu tentang halaman-halamannya. Oke, untuk kelengkapan usulan proposal itu ada 2, yaitu sampul dan pengesahan. Itu untuk PKMPSH dan juga PKMGT. Ada sampul dan pengesahan. Kemudian, mahasiswa juga mengunggah bagian halaman utama. Oke, halaman utama yang disebut dengan halaman utama proposal itu apa aja? Ada daftar isi, ada halaman inti, ada lampiran. 3 elemen itu. Nanti di Simbel Mawa ada bagian-bagian sendiri. Jadi jangan sampai salah upload misalkan pada kotak kelengkapan usulan proposal, nanti terupload juga daftar isi misalnya. Nah, kalau misalkan daftar isi terupload di bagian kelengkapan usulan proposal, itu secara administrasi udah langsung nggak bisa diterima, artinya langsung ditolak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman semua. Jadi di halaman utama proposal itu daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Nah, halaman inti itu apa aja? Pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Oke, pendahuluan sampai daftar pustaka. Itu untuk PKMPSH, untuk halaman intinya. Nah, kalau mahasiswa yang mengambil PKM gagasan tertulis, itu mengunggah bagian halaman utama artikel. Halaman utama artikelnya apa aja? Dari isi sampai dengan lampiran. Nah, itu jangan sampai salah di sini. Jadi, ini adalah bagian gerbang. Jadi mau seberapapun hebatnya ide kalian, mau seberapa bagusnya proposal kalian, kalau misalkan secara administrasi itu tidak sesuai, maka otomatis tidak bisa diproses lebih lanjut. Oke, kemudian untuk dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama dan juga melakukan bimbingan pengesahan proposal. Jadi Simbel Mawa itu nanti untuk dosen pendamping adalah untuk memvalidasi dan melakukan pengesahan proposal. Kemudian selanjutnya setelah divalidasi oleh dosen pendamping, langsung disahkan atau divalidasi oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dalam konteks ini itu WR3. Gitu. Ini untuk tahapan kegiatan PKM. Kemudian selanjutnya penilaian proposal. Ini penilaian proposal masih secara umum ya, proposal PKM-nya, dan entah itu PKMPSH maupun juga gagasan tertulis. Ada syarat utama, syarat wajib. Kalau kalian nggak lulus di sini, administrasi yang wajib ini berarti sebagus ide apapun kalian nggak bisa lanjut. Pertama, data atau identitas tim pengusul, dosen pendamping, dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan itu harus ada. Datanya harus lengkap. Datanya apa aja lengkap? Ada di bawahnya itu, yang B, yaitu biodata tim pengusul dan dosen pendamping yang ditandatangani. Jangan lupa itu.
Karena biasanya pada bagian biodata ada juga yang tidak ditandatangani oleh tim pengusul maupun dosen pendamping. Jadi pastikan juga nanti di bagian halaman biodata tim pengusul, semua anggota tanda tangan dan juga dosen pendamping juga tanda tangan. Jumlah dan nomor halaman. Penomoran halaman itu juga penting. Biasanya kalau di halaman kelengkapan usulan proposal yang terdiri dari halaman pengesahan itu memakai satu titik kecil itu. Kemudian yang gede selanjutnya, surat pernyataan ketua pelaksana ditandatangani oleh ketua tim bermaterai dan diketahui pemimpin perguruan tinggi. Ingat, bermaterai. Jadi harus bermaterai, nggak hanya tanda tangan, tapi juga bermaterai. Yaitu pada halaman ketua pelaksana. Selanjutnya yaitu kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Pedoman PKM yang berlaku yang saat ini adalah 2020. Untuk yang buku pedoman PKM 2021 itu masih belum keluar. Nanti jika memang ada buku pedoman PKM 2021 itu keluar, nanti akan kita sesuaikan juga. Biasanya penyesuaian itu atau modifikasi buku pedoman itu tidak terlalu banyak, tidak masuk ke arah substansi. Kalau untuk 2020 kemarin, memang tuh ada pedoman PKM-nya sangat berubah karena upload-nya secara digital. Selanjutnya yaitu kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jadi harus jelas kalau PKM yang kita usulkan adalah PKM PSH, maka kita di dalam latar belakangnya nggak boleh eksakta, PKM penelitian eksakta. Itu udah salah jalur ibaratnya. Kemudian penilaian selanjutnya adalah tingkat kreativitas. Kreativitas itu didapat dari mana elemennya atau faktornya. Satu adalah keterulangan topik. Jadi perlu diperhatikan juga apakah judul atau tema dari proposal yang kita ajukan itu sudah pernah diulas atau belum. Ya. Kemudian bobot tantangan intelektual. Bobot tantangan intelektual itu seberapa besar atau seberapa rumitkah, seberapa dalamkah previous studies atau tinjauan pustaka yang kalian lakukan. Kemudian selanjutnya dengan kreativitas itu juga disusun dari substansi. Ini adalah kedalaman kalian dalam mengeksplorasi permasalahan dan memberikan solusi atas masalah yang kalian sebutkan tadi. Ini untuk penilaian proposal. Kemudian untuk penggunaan sistem simbol mawa, ya ini untuk mahasiswa. Jadi nanti kalian setelah mengajukan kelompok, kalian akan mendapatkan akun dan juga password untuk akses ke simbol mawa. Akunnya untuk apain aja sih gitu kan. Pertama untuk mengunggah kelengkapan usulan proposal, sampul pengesahan. Kemudian juga untuk mengunggah halaman utama proposal. Gitu. Nah, untuk dosen pendamping, fungsi dari akun simbol mawa itu adalah untuk memvalidasi proposal, memvalidasi laporan kemajuan, ini jika lolos, dan juga kemudian laporan akhir. Lebih kepada validasi untuk dosen pendamping. Ukuran berkas PKM PSH maupun PKM GT itu maksimal adalah 5 MB. Oke, maksimal 5 MB. Kemudian untuk PKM PSH formatnya adalah format PDF. Dan untuk PKM GT bisa doc ataupun PDF. Sebenarnya doc, kenapa saya bold di situ? Karena di buku panduan itu yang di halaman pertama itu doc, tapi kemudian di halaman selanjutnya itu PDF. Nanti kami tanyakan untuk kepastiannya. Ya, jadi maksimal itu adalah 5 MB. Nah, untuk PKM PSH ada berbagai jenis penelitian di PKM PSH, yaitu tapi di dalam sastra sendiri yang paling memungkinkan adalah 2 jenis penelitian ini, yaitu penilaian eksploratif dan juga penilaian verifikatif. Penilaian eksploratif itu adalah nanti peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau suatu konsep penelitian.
Jadi belum ada teori atau belum ada juga konsep mengenai permasalahan yang kita bahas. Dan di sini peneliti PSA itu membuat tawaran atau menawarkan suatu konsep baru. Itu yang disebut dengan penelitian eksploratif. Kemudian jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian verifikatif. Nah, penelitian verifikatif itu kayak gimana? Bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Jadi bisa dua, bisa menguji teori atau menguji hasil penelitian sebelumnya, atau kita biasanya akrabnya dengan previous studies itu. Jadi dari penelitian verifikatif diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yaitu PSH. Nanti silakan yang terkait dengan PKM PSH bisa berkonsultasi dengan dosen pendampingnya apakah penelitian eksploratif ataupun penelitian verifikatif. Nah, tujuannya apa? Tujuan PKM PSH adalah menumbuh kembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dihadapi bangsa Indonesia ini saya bold karena kita adalah kita kan prodinya bahasa Inggris gitu. Biasanya konteksnya itu dibawa secara global. Nah, untuk menyikapi PKM ini, untuk menyesuaikan template yang ada di PKM ini, nanti bisa mahasiswa dan juga dosen pendampingnya itu membuat kaitan dengan konteksnya di Indonesia. Jadi dikaitkan juga dengan apa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik atau masyarakat luas. Nah, jadi di bagian background buat mahasiswa dan juga dosen pendamping, paling tidak di konteksnya ketika di dalam latar belakang itu nanti dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia agar tidak terlalu global. Ya, itu tujuan PKM PSA. Kemudian ruang lingkup, oke. Ruang lingkup PKMP disarankan lebih fokus pada penelitian yang lebih mengutamakan manfaat. Jadi manfaatnya apa? Ketika kalian tertarik menggunakan penelitian sosial humaniora, kira-kira manfaatnya apa sih bagi masyarakat luas? Gitu. Kedua, kelayakan ketua peneliti dalam melakukan penelitian PKM PSA salah satunya ditentukan oleh kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu yang didalaminya. Terlihat dari biodata. Nanti kan ketua peneliti itu nanti mencantumkan biodata. Nah, kalian di sastra misalkan berarti penelitiannya, topik penelitiannya adalah tentang sastra. Gitu. Kemudian ruang lingkupnya juga kelayakan antara PKM PSA dengan dosen pendamping itu juga menjadi tolak ukur juga, penilaian juga. Yaitu kelayakan dosen pendamping ditentukan oleh salah satunya kesesuaian topik penelitian tim PKMP dengan bidang ilmu yang didalami oleh dosen pendamping. Terlihat dari biodatanya juga. Nanti dosen pendamping juga dimintai biodatanya. Ibaratnya di situ ada tridharmanya, ngajar apa saja, kemudian penelitian apa aja, dan pengabdiannya apa aja. Dan aktivitasnya dalam membimbing mahasiswa. Jadi nanti usulan-usulan atau judul-judul dari teman-teman yang teman-teman sampaikan nanti akan disesuaikan dengan para dosen pendamping. Gitu. Kemudian luarannya, untuk luaran, jika penelitian PKM PSA itu ada bermacam luaran. Luaran pertama itu jadi hasil penelitiannya itu dipublikasikan, oke. Atau ada luaran tambahan, yaitu berbentuk HKI atau paten. Kalau HKI atau paten, dosen pendamping itu dituliskan pada urutan pertama. Nah, kalau artikel, dosen pendamping ditempatkan pada di urutan terakhir, yaitu menjadi corresponding author. Itu untuk luarannya. Kriterianya apa aja? Oke, kriteria di dalam tim pengusulan, kalau kita bisa lihat di sini adalah mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma. Semuanya kayaknya masuk semua ya, yang syarat pertama ini. Kemudian yang kedua, kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang.
Oke, 3 orang. Terdiri 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Jadi setiap PKMPSH itu terdiri dari 3 orang. 1 sebagai ketua, 2 menjadi anggota. Yang ketiga, nama semua pengusul ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Itu nanti di penulisannya di halaman sampul itu, nggak boleh disingkat. Jadi full nama kalian. Kemudian bidang kajian harus sesuai dengan ilmu ketua peneliti. Misalkan ilmu ketua penelitinya sastra dan lebih fokus ke linguistik misalkan, berarti kaitannya tentang linguistik. Nanti dosennya pun, dosen pendampingnya itu kami akan memilihkan yang dosen linguistik tentunya. Anggota dari lintas bidang boleh dilakukan atau sangat dianjurkan. Kemudian kriteria lainnya adalah mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai prodi yang berbeda atau dari prodi yang sama dalam perguruan tinggi yang sama. Jadi misalkan PSH nih, kalian semester 5, kalian boleh bertim dengan semester 3 dan juga semester 7 misalnya. Oke, itu ya. Ya, minimal 2 angkatan yang berbeda. Besarnya dana penelitian per judul 5 juta sampai 12,5 juta. Jadi kalau penelitian PKMP ini kalian lolos, maksimal didanai adalah 12,5 juta untuk satu judul per judul. Nah, kita sekarang masuk ke PKMGT. Tadi kita berbicara tentang PKMPSH, sekarang yaitu gagasan tertulis. Oh ya, nanti untuk gagasan tertulis ini, peluang bagi mahasiswa menuangkan ide realistik kreatif sebagai respon intelektual. Jadi gagasan tertulis ini sifatnya proposal, yaitu ide-ide kreatif kalian itu dituliskan di dalam PKM ini. Yang kreatif yang kayak gimana? Oke, yang kreatif itu yang bersifat unik, realistik, dan visioner. Jadi PKMGT ini tidak terkait juga bidang ilmu. Jadi walaupun kalian di sastra, kalian gagasan tertulis ini topiknya boleh bebas, nggak harus sastra. Apapun. Yang realistik, yang kreatif, yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di masa yang mendatang. Kuncinya adalah di masa mendatang. Kemudian untuk PKMGT, tujuan PKMGT sendiri, ya ini adalah berbasis nalar dan juga menyusunnya dengan strategi perubahan dan pengembangan. Jadi teman-teman yang nanti yang tertarik menggunakan PKMGT, diharapkan menunjukkan atau menonjolkan strategi perubahannya. Perubahannya akan seperti apa dan pengembangannya seperti apa. Misalnya strategi perubahan itu sekarang ini ada masalah, misalnya gagasan tertulis adalah ketika kita di lift, itu kan nunggu lift itu butuh waktu berapa menit gitu untuk nunggu lift gitu ya. Nah, untuk mengisi waktu kosong itu mungkin kalian mempunyai program tertentu di situ. Nah, di situ kan bisa dikatakan sebagai ide yang kreatif. Karena selama ini ketika kita menunggu lift itu kita nggak apa-apain gitu, hanya nunggu. Itu mungkin bisa diisi dengan suatu ide kreatif sehingga menunggu itu bisa dijadikan sesuatu yang positif. Ruang lingkupnya sangat luas, yaitu dari sosial, dari ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, teknologi, dan pangan, serta lingkungan. Jadi gagasan tertulis ini lebih sangat luas cakupannya. Apapun ya, jadi kalian walaupun kalian sastra, kalian boleh ngomong tentang sosial, boleh tentang budaya, tentang politik, tentang hukum, pendidikan, itu juga nggak masalah di gagasan tertulis. Luarannya ini adalah artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Intinya di situ. Ada perubahannya. Kalau perubahan itu adalah sesuatu yang baru dan kalian merubah dengan ide kalian. Kalau dikembangkan, misalkan tentang bank sampah ya, gagasan tertulis tentang bank sampah. Bank sampah kan udah ada.
ternyata misalnya kalian menemukan bank sampah itu selama ini nggak efektif, maka kemudian kalian menawarkan gagasan yang baru sehingga dari bank sampah itu, ide bank sampah itu dikembangkan. Itu yang dimaksud dengan pengembangan. Kriteria pengusulan sama dengan PKM PSA, yaitu terdiri dari 3 orang, ya, 1 ketua dan 2 orang anggota. Nanti ya kalau kriteria itu sama. Penilaiannya itu yaitu, ingat ya, di bagian kreatif dan objektif, dinilai dari solusi, menawarkan solusi atau permasalahan. Solusinya yang seperti apa? Nah, solusinya itu juga didukung dengan informasi terpercaya dan bersifat asli, jadi belum ada. Kemudian logis dan sistematis, jadi ketika kalian menawarkan solusi, kalian susun strategi-strategi itu sehingga menjadi tawaran yang solutif. Gimana membuatnya, gimana ide kalian ini yang masih abstrak tadi, caranya gimana, tahapannya seperti apa agar bisa terimplementasikan di dalam masyarakat. Itu. Kemudian materi karya tulis ini yang disebutkan tadi bahwa tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni oleh para penulis atau mahasiswa. Sedikit cerita, misalkan di pemilihan Mapres kemarin, Mbak Nisa itu dia menawarkan gagasan, yaitu tentang membuat digitalisasi tentang cerita. Jadi ketika membuka buku, si anak-anak itu ketika membuka buku cerita, nanti karakternya itu bisa hidup, bisa muncul, bisa 3D, even bisa 4D, menggunakan teknologi augmented reality. Seperti itu. Itu adalah salah satu penelitian gagasan tertulis. Oke. Bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya stop share dulu, adalah tentang sistematikanya. Nah, ini yang agak rigid dan sangat teknis. Oke, sudah terlihat belum ya? Share screen-nya, guys. Sudah, Pak. Oke. Ini untuk PKM PSH, yaitu sosial humaniora. Jadi ini adalah checklist ini nanti juga akan dibagikan versi PDF-nya. Dan ini menjadi jembatan buat kalian. Jadi kalau kalian di sini nggak lolos, mau kalian bagusnya seperti apa penelitian kalian, mau cemerlangnya ide kalian gitu, itu kalian nggak akan lolos. Kalau bagian ini kalian masih ada yang salah, oke? Makanya ini perlu sangat diperhatikan. Checklist kelengkapan yaitu jabaran inti kegiatannya untuk penelitian sosial humaniora ini mengungkapkan hubungan sebab akibat, oke? Kemudian saya bold aja di situ, kemudian deskriptif, penelitiannya bersifat deskriptif, kemudian tentang perilaku sosial, ini yang akan kita bidik ya untuk sosial di sastra, ini lebih pada perilaku sosial, dan juga perilaku yang sosial seperti apa yang kontemporer, ini yang bisa kalian bidik sebenarnya. Inti kegiatannya harus ada ini, ada hubungan sebab akibat, perilaku kontemporer. Nanti kalian bisa ngecek sendiri, kira-kira penelitian saya PSH sudah sesuai atau belum. Ini kalau udah ada hubungan akibat, ada deskriptif juga, ada perilaku kontemporer, baru di sini diklik di checklist aja, iya gitu. Kemudian kriteria keilmuan yang kedua, sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Dilihat caranya seperti apa di sini untuk kriteria keilmuan, dilihat ketuanya. Ketuanya sesuai belum sama atau sesuai belum dengan kajiannya. Kalian sastra berarti sastra. Berarti ya tinggal centang. Kalau kalian sastra, kemudian kalian ingin melakukan penelitian sosial humaniora tentang hukum atau politik ataupun ekonomi, berarti di sini dicentang tidak, karena nggak sesuai dengan bidang ilmu kalian. Oke. Kemudian strata pendidikan S1, ini udah pasti wajib ya, iya, semua S1.
Jumlah anggota. Jumlah anggota itu terdiri dari 3 orang, ya. 1 ketua, 2 anggota. Jadi kalau misalkan 4, misalkan 1 ketua, 3 anggota gimana tuh? Berarti di sini belum, checklistnya belum. Kemudian ketika menyusun anggaran, apakah rentan anggarannya itu 5-12 juta? Sudah atau belum? Nah, kalau misalnya kalian tulis anggarannya itu 3 juta aja, Pak. Gitu. Wah, itu berarti udah nggak bisa. Karena minimal itu 5 juta. Dan maksimal itu 12 juta. Jadi minimal itu kalian nanti kalau membuat PKMPSA ini, pada anggaran itu, setting anggarannya adalah minimal 5 juta. Nggak boleh kurang. Dan maksimal tentu 12 juta. Oke. Nanti kalau udah di anggaran, nanti ketika kalian ngecek, kemudian dosen pendamping ngecek, nanti di sini akan ditulis ya, cek. Gitu. Kemudian di bagian luaran sendiri, silakan kalian nanti ketika menulis bagian luaran, ini semua ditulis nih. Ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel 5, dan atau produk program. Ini laporan-laporan untuk luarannya. Ini masih umum ya. 1 sampai ini sangat masih umum. Gitu. Kemudian yang kedua, tentang administrasi. Nah, ini administrasi nih, yang agak rigid. Kebanyakan dari kita yang tahun lalu, Unimo sendiri tuh hanya beberapa yang lolos. Gitu kan. Sebabnya apa? Sebabnya hanya adalah tidak lolos di bagian administrasi proposal PKM. Padahal idenya itu sangat baik. Tapi ya, again, administrasi nggak lolos, ide ya udah nggak dibaca gitu. Tata letak pertama, ini agak strict dan kalian harus patuh sama ini. Tata letak yang kita bahas pertama adalah bagian judul. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan. Ini nggak boleh disingkat. Ya, nggak boleh disingkat. Kemudian maksimal adalah 20 kata. Maksimal. Kurang gimana ya? Nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh 20 kata. Oke. Kemudian penjabarannya, kemudian fontnya ada Times New Roman ukuran 20. Semuanya harus Times New Roman ukuran 20. Whether itu untuk pendahuluan, isi, kutipan, itu Times New Roman ukuran 12. Jarak baris 1,15 spasi. Oke. Ukuran kertas harus A4. Kemudian margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah masing-masing 3. Jadi yang kiri itu yang 4, lainnya adalah 3. Kalau nggak sesuai dengan itu gimana, Pak? Ya nggak lolos lagi. Belum. Artinya di sini belum. Nanti di sini dosen pendamping akan mengembalikan dan mengecek apakah sudah sesuai dengan panduan atau belum. Oke, kemudian nih, halaman kelengkapan usulan dilihat di sini. Sampai dengan daftar isi, penomorannya dengan seperti ini ya. Nah, Komawi nih. Letaknya di mana? Kanan bawah. Di kiri atau di tengah boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Harus di kanan bawah. Oke. Kemudian halaman utama, pendahuluan ya. Pendahuluan sampai dengan lampiran. Diberi nomor angka Arab yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Letaknya di mana? Ini letaknya juga berubah ya. Sudut kanan atas. Nah, ini letaknya nih, sudut kanan atas. Nah, itu untuk tata letak. Itu PSA ya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian sistematika PKM, bab 1, untuk PKM PSA, itu ada beberapa bab. Ada sampai 4 bab. Bab 1 itu isinya pendahuluan. Di bagian bab pendahuluan ini, isinya apa aja? Pertama, yaitu latar belakang. Ya. Latar belakang atau justifikasi
masalah yang akan diteliti. Masalahnya apa aja di situ. Kalian harus tulis di situ. Fakta sosialnya ya. Kemudian yang kedua, elemen selanjutnya itu alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan. Kenapa sih penelitian kalian tertarik meneliti itu? Disampaikan itu. Jadi kalau dibuat paragraf, ini yang poin 1 itu paragraf 1, ini paragraf 2, kemudian yang ini paragraf 3 gitu aja. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi penelitian previous studies itu gimana? Selanjutnya, paragraf selanjutnya adalah diisi dengan tujuan khusus. Tujuan khusus itu seperti apa? Jadi lebih pada secara akademik tujuan kalian itu apa? Secara akademik. Kemudian manfaat. Ketika kalian meneliti itu manfaatnya apa aja? Kemudian ada keutamaan, ada temuan yang ditargetkan. Temuan yang ditargetkan itu seperti hipotesis. Jadi kira-kira dengan kita meneliti A, topik A, kita akan menemukan apa hipotesisnya. Kemudian selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian. Ya, itu untuk paragraf, itu untuk bab 1. Pusing? Nggak pusing sebenarnya. Ini cuman lebih diringas ini aja. Kemudian tinjau pustaka. Nah, ini juga untuk buat teman-teman yang juga dosen pendamping, tinjauan pustaka itu bukan, isinya itu bukan kumpulan teori. Itu di PKM. Jadi kalau nanti anak-anak semester 7 itu sudah membuat proposal, dan di bagian literatur review-nya itu sudah banyak sekali teori-teori, itu untuk PKM itu teori-teori itu disingkirkan dulu. Karena apa? Karena tinjauan pustaka di dalam PKM itu adalah bukan kumpulan teori. Tapi apa? Yaitu ada 2 elemen di dalam tinjauan pustaka, yaitu hasil temuan penelitian lain. Itu. Jadi tinjauan pustaka itu. Yaitu menentukan hasil temuan penelitian. Kemudian bagian metode, ini ada macam-macam, ada metode, ada tahapan, ada prosedur, ada luaran, analisis, dan sampai penyimpulan hasil penelitian. Nah, kemudian di bab 4, PKM PSA sendiri, itu yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Dananya 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Ada beberapa item yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB. Apa aja ya? Honor. Kalian peneliti nggak boleh ngasih honor untuk tim, dosen, dan juga pihak ketiga. Jadi ketika kalian misalkan lolos 12 juta misalkan, nggak boleh ada untuk honorarium atau dosen dan pihak ketiga yang tertulis di dalam RAB. Oke, nggak boleh juga untuk konsumsi, itu nggak boleh juga. Kemudian nggak boleh untuk membeli atau menyewa perangkat hardware atau hardware. Oke. Kemudian biaya itu juga tidak boleh diperkenankan untuk penjilitan laporan kemajuan atau laporan akhir. Kemudian maksimal 1 kertas jika kalian ingin ngeprint gitu ya, itu nggak boleh lebih dari 2 RIB, maksimal 2 RIB. Nggak boleh juga biaya itu untuk melakukan perjalanan seminar luar kota. Nah, kalau PSA, kemudian kalian ikut seminarnya ada di Jogja misalnya, nah, perjalanan kalian sampai ke Jogja dan kegiatan kalian di Jogja itu nggak boleh dimasukkan ke dalam RAB. Nah, ini yang penting juga, jadwal kegiatan itu minimal 3 sampai minimal 3 bulan, maksimal itu 5 bulan. Nanti disusun berdasarkan bar chart. Oke ya, itu. Kemudian daftar pustaka, ini ada nama dan tahun dan diurutkan sesuai abjad. Kemudian lampiran di dalam PSA itu ada biodata, ketua dan anggota, biodata
pendamping, kemudian lampiran kedua ada justifikasi anggaran kegiatan, yang ketiga ada susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugasnya, kemudian ada surat pernyataan ketua pelaksana yang di sini konteksnya bermaterai. Jadi teman-teman harus ngikutin ini. Kemudian yang GT. Kalau GT dia lebih simpel. Again, simpelnya di mana? Karena penelitian gagasan tertulis ini tidak masuk ke dalam 5 bidang. Ya. Karena apa? Karena asumsinya gagasan tertulis ini adalah penelitian yang bisa diimplementasikan lebih dari 5 bulan. Artinya membutuhkan waktu lama. Oke. Alokasi dananya itu sekitar 3 juta, ini belum saya alokasi dananya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini artikel ilmiah. Tapi ketika kalian lolos, kalian dapat anggaran intensif namanya. Jadi nggak ada alokasi dana seperti penelitian sosial humaniora tadi yang dianggarkan 5 sampai 10 juta, 12 juta. Tapi kalau PKMGT sendiri itu namanya intensif. Jadi kalau kalian lolos, kalian dapat intensif. Berapa? Kalau dari panduan kemarin itu sekitar 3 juta. Tapi kalau kalian lolos, kalian langsung ke PIMNAS. Nggak membuat laporan akhir, laporan kemajuan. Luarannya apa aja? Hanya artikel ilmiah nih. Nah, luarannya ini. Yang membuat konsep perubahan. Jadi pastikan di dalam gagasan tertulis itu, kalian mengungkapkan konsep perubahan dan atau pengembangan. Jadi pilih salah satu aja. Atau pengembangan. Oke, itu. Untuk tata letak sama dengan PKMS PSA, yang berbeda itu adalah di bagian sistematikanya. Di sistematika hanya 3 bab, yaitu bab pendahuluan, gagasan, kesimpulan. Tidak ada tinjauan pustaka, tidak ada juga metode di bagian sistematikanya. Di bagian gagasan itu nggak ada. Jadi pendahuluan, gagasan, dan kesimpulan langsung ke situ. Di dalam pendahuluan, apa aja yang ditulis sama, latar belakang. Ya. Harus ada latar belakang. Isinya apa? Situasi dan kondisi bangsa. Nah ini. Bangsa ini kita, atau situasi ini, bangsa kita lagi ada apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, kemudian dikasih juga data dan informasi yang cukup. Informasinya seperti apa ya, datanya seperti apa. Itu kalian boleh ngambil dari studi pustaka ataupun observasi, bisa wawancara atau diskusi dengan teman. Kemudian selanjutnya mengungkapkan tujuan. Ada juga tujuan mengambil tema. Oke. Elemen terakhir di dalam pendahuluan yaitu mengungkapkan manfaat. Manfaat gagasan tertulis itu untuk apa? Jadi ketika kalian menulis gagasan tertulis, ke depannya yang bermanfaat bagi siapa? Hanya itu untuk bab satunya. Bab 2, langsung ke bab 2, tidak ada tinjauan pustaka. Lagi-lagi, hanya langsung ke bab 2 itu gagasan. Elemennya apa aja? Itu adalah ini. Kondisi terkini. Jadi kalian menjabarkan kondisi terkini tertulis gagasan. Datanya dari mana? Ini. Dari bahan bacaan, wawancara, kemudian observasi, dan imajinasi. Kemudian selanjutnya solusi yang pernah diterapkan. Nah, ini untuk menunjukkan pengembangan kalau kalian ingin fokusnya di pengembangan. Kemudian kalian juga di bagian gagasan menjelaskan juga seberapa jauh kondisi pencetus gagasan diperbarui. Kira-kira kayak misalkan dalam konteksnya bank sampah itu seberapa efektifnya sih merubah orang untuk tidak membuang sampah? Misalnya gitu. Oh, ternyata nggak efektif. Nggak efektifnya gimana? Kalian kasih data tuh. Ternyata nggak efektif. Nah, kalau nggak efektif, berarti kalian menawarkan solusi baru yang bersifat dikembangkan. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, elemen selanjutnya adalah sebutkan juga pihak-pihak. Ya. Siapa yang ibaratnya bisa, instansi mana yang bisa membantu gagasan kalian itu terlaksana. Kalau kemarin si Mbak Anissa itu
di dalam PKM itu augmented reality di dalam short story, di dalam papernya itu dia pihaknya banyak, ada pihak sekolah ditulis, kemudian para stakeholder, kemudian ada korporasi, kemudian juga ada orang tua, itu semua pihak-pihak itu dimasukkan di dalam sistematika tulisan. Jadi biar terlihat pihak mana saja yang kemungkinan bisa diajak kerjasama sehingga program kalian itu bisa berjalan. Selanjutnya di gagasan ini yang terakhir adalah langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis itu isinya kalian punya ide gimana sih kalian itu biar mengimplementasikannya seperti apa. Kan dari nol dari yang ngasih ide berupa ide sampai gimana ide kalian tuh bisa terimplementasi dan bisa bermanfaat bagi orang. Itu untuk gagasan, karena gagasan tertulis untuk bagian bab 2. Kemudian setelah itu bab 3-nya berisi kesimpulan. Apa aja kesimpulan? Isinya ini, menjabarkan pengungkapan gagasan yang diajukan. Kalian mengajukan gagasan kalian lalu di sini. Solusi-solusi yang kalian tawarkan itu berada di kesimpulan. Kemudian juga merinci teknik implementasi, dirinci lebih rinci. Jadi dari nol, dari kalian benar-benar baru sebatas ide, kemudian kalian mengajari kerjasama dengan para pihak tadi, itu dituliskan di dalam kesimpulan. Teknik implementasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, elemen yang ketiga adalah memprediksi hasil yang akan diperoleh. Manfaat dan dampak gagasannya apa? Kira-kira kebermanfaatannya setelah kalian mencetuskan gagasan kreatif kalian, itu bermanfaat untuk siapa? Untuk kalangan siapa? Itu seperti itu. Nah, untuk lampirannya, yaitu biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, dan susunan organisasi tim, peneliti, dan pembagian tugasnya. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan ketua pelaksana. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya, teman-teman? Saya stop share ya. Jadi untuk PKM ini nanti lebih kepada GT, fokusnya ke GT yaitu gagasan tertulis. Lagi-lagi saya katakan bahwa PKM GT itu ketika kalian lolos pendanaan itu otomatis langsung lolos ke PIMNAS. Berbeda dengan PSH, ketika kalian lolos pendanaan, kalian diminta untuk membuat laporan kemajuan, kemudian laporan akhir juga dan hasilnya. Itu butuh waktu juga. Setelah itu kan baru lolos ke PIMNAS. Itu kalau PKM PSH. Kalau gagasan tertulis, lebih pada langsung ke PIMNAS. Itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Atau dari Bapak Ibu dosen, pendamping? Oke, kalau nggak ada nanti saya akan kirimkan checklist tadi ke grup. Nanti saya akan kirimkan ke para mahasiswa dan juga dosen pendamping. Dan juga untuk melakukan checklist nanti, acara setelah ini adalah membagi. Karena membaginya di sini adalah untuk anak mahasiswa semester 7. Anak semester 7 itu adalah wajib membuat PKM PSH. Anak semester 7, mahasiswa semester 7. Ya, itu wajib membuat PKM PSH karena untuk mempermudah juga di dalam menyusun skripsi. Kemudian untuk mahasiswa semester 5, 3, dan 1, kalian boleh membuat PKM PSH dan juga atau PKM gagasan tertulis. Kalau yang mahasiswa semester 7, setiap mahasiswa itu wajib menjadi ketua pengusul PSH.
PSH itu wajib untuk semester 7, setiap mahasiswa. Kalau mahasiswa semester 5 dan 3, 1 itu untuk mahasiswa semester 1, fokusnya dia adalah anggota aja. Ya, tidak menjadi ketua pengusul. Jadi menjadi anggota pengusul. Fokusnya untuk semester 5 dan 7 yaitu adalah wilayah PKM gagasan tertulis dan juga PKM PSH. Mulai nanti untuk kelompoknya silakan dibentuk sendiri, yang penting terdiri dari 3 anggota dan berbeda angkatan. Gitu. Ini ya mungkin untuk Bapak, Ibu dan juga para dosen yang untuk diperhatikan, yaitu untuk PKM PSH bagian tinjauan pustaka isinya bukan kumpulan teori, tapi lebih pada lebih penelitian sebelumnya. Gitu, ini yang membedakan nanti dengan skripsi. Gitu, ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, mungkin seperti itu. Atau Fer, ada yang mau cara? Tidak, Pak. Oke. Oke, begitu dari saya sosialisasinya seperti itu. Terima kasih semuanya. Nanti setelah ini PR-nya adalah besok sudah di-store nama kelompoknya dan juga topik penelitiannya atau yang menjadi tema penelitiannya. Jadi untuk besok silakan buat kelompok. Kalau untuk semester 7 udah jelas, itu setiap orang tuh harus store nama judul penelitiannya dan juga anggotanya siapa saja. Nah, kalau semester 5, 3, dan 1, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Bebas kalian mau gagasan tertulis ataupun penelitian sosial humaniora. Besok segera dikumpulkan karena setelah itu langkah selanjutnya adalah mendaftarkan nama-nama itu, nama-nama kelompok pengusul dan juga topik penelitian atau judul penelitiannya untuk diusulkan sehingga kalian bisa segera mendapatkan username dan password untuk akses ke Simbel Mawar. Itu dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.